Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Moneter Polisi. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri bernama Abdillah Hadiaksa, yang kedua ada Bunga Nitami, dan yang ketiga ada Sally Septia. Di sini kami akan membahas tentang 4 sub pembahasan. Yang pertama ada peranan uang dalam perekonomian, yang kedua ada defisit anggaran dan kebijakan moneter, yang ketiga ada tinjauan umum atau sistem finansial, yang keempat ada definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hadiaksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan uang dalam perekonomian. Langsung saja. Uang itu tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa, maupun utang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang. Misalnya kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya. Dengan demikian, uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai peranan dalam bidang perekonomian. Yang pertama, sebagai satuan pengukur nilai. Dengan fungsi ini, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, di Indonesia rupiah adalah dasar pengukur nilai dari barang-barang dan jasa diperdagangkan di pasar. Seseorang dapat mengukur nilai sebuah mobil atau rumah dengan rupiah. Bahkan dengan diketahuinya nilai rupiah dari mobil dan rumah, maka dapat diketahui pula perbandingan nilai antara mobil dan rumah. Coba kita bayangkan bersama, kalau suatu perekonomian yang tanpa uang, mungkin harga sepeda ini dapat dinilai 1/20 mobil. Yang kedua ada sebagai alat tukar-menukar. Peranan ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat di dalam tukar-menukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar-menukar barang dengan barang, atau dapat disebut dengan istilah barter. Dengan adanya uang, keharusan adanya kesamaan keinginan ini tidak perlu ada untuk terjadinya pertukaran. Prosesnya, barang ditukar dengan uang, dan dengan uang ini dapat membeli atau menukarkan dengan barang lain. Yang ketiga, sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan. Jadi kekayaan seseorang itu dapat berupa barang atau dapat juga berupa dengan uang. Dalam bentuk barang misalnya ada rumah, mobil, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk uang misalnya ada uang kas dan juga ada surat-surat berharga. Dengan demikian, seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Dalam pengertian inilah, uang berperan sebagai alat penimbun kekayaan. Demikian penjelasan dari peranan uang dalam bidang perekonomian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang defisit anggaran dan kebijakan moneter. Langsung saja. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan. Istilah ini berlaku untuk pemerintah, meskipun individu, perusahaan, dan organisasi lain dapat mengalami defisit. Defisit ini harus dibayar. Jika tidak, maka itu menciptakan hutang. Defisit setiap tahun menambah hutang. Seiring dengan bertambahnya hutang, defisit meningkat dalam 2 cara. Pertama, bunga utang harus dibayar setiap tahun. Ini meningkatkan pengeluaran tanpa memberikan manfaat apapun. Dan yang kedua, tingkat utang yang lebih tinggi dapat mempersulit pengumpulan dana. Kreditur menjadi khawatir tentang kemampuan peminjam untuk membayar kembali hutangnya. Kemudian, kebalikan dari defisit anggaran adalah surplus. Itu terjadi ketika pengeluaran lebih rendah dari pendapatan. Surplus anggaran memungkinkan penghematan. Jika surplus tidak dibelanjakan, itu seperti uang yang dipinjam dari masa sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jika defisit dibiayai oleh hutang, maka efeknya sebaliknya. Ini adalah uang yang dipinjam dari masa depan untuk membayar standar hidup saat ini.
Anggaran yang seimbang adalah ketika pendapatan sama dengan pengeluaran. Sebagian besar negara di dunia harus menyeimbangkan anggaran mereka. Banyak situasi yang dapat menyebabkan pengeluaran melebihi pendapatan, yakni seperti contoh kehilangan pekerjaan yang tidak disengaja dapat menghilangkan pendapatan, adanya biaya pengobatan dan kesehatan yang tiba-tiba dapat dengan cepat membuat pengeluaran melonjak. Kemudian pengeluaran dapat dengan mudah melebihi pendapatan jika manajemen hutang yang buruk itu terjadi pada tahap awal hutang kartu kredit. Debitur terus menagih dan hanya membayar pembayaran minimum. Hanya ketika beban bunga menjadi berlebihan, maka pengeluaran berlebihan akan sangat mengkhawatirkan. Ada sanksi langsung bagi sebagian besar organisasi yang mengalami defisit terus-menerus jika seseorang atau keluarga melakukannya. Kreditor akan datang atau menelepon saat tagihan tidak dibayar. Nilai kredit mereka merosot, itu membuat pengajuan kredit baru di masa depan akan lebih sulit dalam bisnis. Pada akhirnya mereka dapat menyatakan pailit. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengalami defisit anggaran. Peringkat obligasi mereka jatuh ketika itu terjadi, maka harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman, dan itu disebut dengan junk bonds. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika stabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Kemudian jenis-jenis dari kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter yang pertama, ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif itu adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintahan oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dan jenis yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Kontraktif ini suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kemudian di sini juga ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang pertama ada stabilitas ekonomi. Jadi stabilitas ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan barang atau jasa dan arus uang berjalan dengan seimbang. Yang kedua ada kesempatan kerja. Jadi yang dimaksud kesempatan kerja adalah kesempatan kerja itu akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Dan tujuan yang ketiga ada kestabilan harga. Kestabilan harga ini ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Demikian penjelasan mengenai defisit anggaran dan kebijakan moneter. Perkenalkan, nama saya Bunga Nitami, NPM 1991020033 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai tinjauan umum sistem finansial. Financial system atau sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang sangat penting untuk mendukung kemajuan pada sektor real di Indonesia, karena sektor keuangan akan selalu mengikuti perkembangan dari sektor real. Keberhasilan sistem keuangan suatu negara tergantung bagaimana suatu lembaga keuangan dalam menjalankan tugasnya, terutama sektor perbankan. Dalam sistem keuangan di Indonesia, institusi keuangan perbankanlah yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kestabilan sistem keuangan. Institusi keuangan yang terdapat pada sistem keuangan terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan juga non-perbankan. Di sini lembaga keuangan perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi dari tabung seseorang kepada orang lain dalam bentuk investasi. Menurut Al-Budescu dan Gyubu dalam Sukurdin mengatakan bahwa kestabilan sistem keuangan adalah suatu sistem yang selalu menuju ke arah keseimbangan dengan terjadinya masalah eksternal dan internal kemudian mampu melakukan fungsinya seperti biasa, yaitu mengalokasikan dana secara efisien untuk menjamin sistem pembayaran yang baik, menyelesaikan distribusi harga dengan berkontribusi dengan baik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Gunadi dan kawan-kawan pada tahun 2012, stabilitas sistem keuangan adalah suatu sistem yang saling berhubungan antara lembaga-lembaga keuangan dengan pasar. Artinya, kestabilan yang terjadi pada salah satu sistemnya akan mempengaruhi juga pada bagian yang lainnya. Sedangkan menurut Nasution dalam Sukurdin 2014 mengatakan, stabilitas sistem keuangan sangat terkait dengan kestabilan harga yang terkait dengan kestabilan moneter. Stabilitas sistem keuangan di Indonesia tidak seluruhnya menjadi wewenang Bank Indonesia. Lembaga keuangan lainnya seperti OJK dan beberapa lembaga lainnya juga memiliki peran dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Oleh karena itu, harus dibentuk suatu kerangka kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga keuangan lainnya agar tidak terjadinya gesekan antara masing-masing lembaga keuangan. Indeks stabilitas keuangan digunakan untuk memantau kondisi sistem keuangan suatu negara. Indeks ini digunakan agar para pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menangani jika terindikasi krisis keuangan. Beberapa negara Eropa telah membangun suatu indeks seperti FSI, yaitu Financial Stress Index, yang telah dibangun oleh beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Finlandia, dan beberapa negara lainnya di kawasan Eropa. Mereka membangun FSI dengan tujuan untuk mengetahui seberapa relevan kebijakan moneter yang telah mereka ambil. Bank Sentral Swiss telah membuat indeks tekanan komposit terhadap perbankan yang digunakan untuk sistem keuangan negara Swiss, di mana setiap tahunnya selalu membuat indeks terbaru untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketahanan yang dialami oleh perbankan. Petrovska dan Mihaljovka tahun 2013 telah membangun dua indeks untuk Makedonia, yaitu indeks stabilitas keuangan dan indeks sistem perbankan. Metode yang mereka gunakan dalam membangun indeks ini adalah metode analisis komponen utama dan pembobotan masing-masing variabel. Di Indonesia sendiri sejak tahun 2007 telah membangun dan menggunakan indeks stabilitas keuangan atau FSI untuk memonitoring kondisi pada sektor keuangan. Selain itu, di Indonesia sendiri juga melalui DRI atau Dana Reksa Research Institute juga telah membangun Banking Pressure Index atau BPI yang berguna untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi pada krisis sektor perbankan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Septia, MPM 1951020441. Sebagai materi ketiga akan bahas materi mengenai definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Definisi uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang memiliki arti, alat penukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut pendapat Colin G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System tahun 1957, mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan pembayaran hutang. Sedangkan menurut pendapat A.C. Pigo dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an,
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar, dan masih banyak beberapa pendapat para ahli mengenai definisi uang. Secara sederhana atau dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang. Saat ini, fungsi uang sebagai alat transaksi dalam kehidupan. Sedangkan jika dilihat dalam kegiatan ekonomi, fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar. Uang mudah digunakan orang untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan. Uang di sini menjembatani barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Fungsi asli uang yang kedua, yaitu uang sebagai satuan pengukur nilai. Uang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang. Uang juga dapat berfungsi sebagai satuan hitung, yaitu uang dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan barang atau jasa apapun. Contohnya, pajak. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Digunakan untuk melunasi hutang piutang atau untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang ditabung dan disisihkan untuk keperluan masa mendatang. Yang keempat, uang sebagai penunjuk harga. Memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya, untuk harga pensil Rp3.000, sementara harga pena Rp5.000. Pengukuran uang. Uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat dalam aktivitas ekonomi, dan menjadi dasar yang tepat pula bagi pengukuran analisis akuntansi. Mengapa sih uang dijadikan sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi? Perlu diingat bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti pengukuran nilai dengan menggunakan barang atau barter yang sangat berpotensi miss karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang menjadi standar penilaian pokok. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, itu datangnya dari kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.